Selamat malam Pak Zul. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semoga sehat ya Pak Zul. Pak Zul, ini terkait dengan implementasi keputusan Presiden penggratisan pelanggan listrik 450 volt ampere dan diskon 50% untuk pelanggan listrik 900 volt ampere. Seperti apa mekanismenya? Hari itu diputuskan oleh Presiden, hari itu juga kami langsung menyiapkan teknisnya. Presiden sangat mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo membebaskan tarif listrik dan diskon bagi pelanggan. Ini adalah kebijakan yang dibutuhkan oleh rakyat. PLN menyiapkan langkah-langkah operasional untuk menjalankan perintah Bapak Presiden. Oke. Pembebasan listrik dan diskon akan sangat bermanfaat dan ditunggu oleh terutama pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Pak Zul, ini kapan masyarakat bisa mulai menikmati? Kami paham bahwa keputusan Bapak Presiden dengan semangat yang sangat jelas, lakukan yang tercepat bagi rakyat, terutama yang terdampak COVID-19. Jadi begitu kebijakan ini dikeluarkan 31 Maret, Bapak Presiden mengatakan mulai April sampai Juni itu sudah harus dilaksanakan. Dan itulah yang kami siapkan. Pelanggan yang mendapatkan keringanan ada dua jenis, yang menggunakan KWH meter prabayar dan pasca bayar. Yang pasca bayar untuk tagihan bulan April sudah bebas sama sekali, 0 rupiah, tidak ada tagihan lagi dan betul-betul 0. Nah, untuk yang prabayar, perintah Bapak Presiden juga sangat jelas, mulai April kami langsung menyiapkan sistemnya. Ada 24 juta pelanggan 450 VA dan 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi. Dari 24 juta dan 7 juta pelanggan itu 11 juta adalah yang prabayar. Itulah yang sedang kami kerjakan. Kami tidak ingin ada satu pelanggan pun yang berhak mendapatkan tercecer atau terlewat. Baik. Sekarang secara teknis, teman-teman PLN sedang menyiapkan dan yang paling cepat dan dapat dilakukan sudah tersedia adalah di website. Tapi juga kami menyiapkan cara yang lebih mudah sebetulnya, yaitu lewat nomor telepon. Oke. Pak Zul, ini nanti saya akan tanyakan beberapa ada keluhan di media sosial. Kalau tadi Anda mengatakan yang paling siap adalah website, namun ada juga cara dengan WhatsApp. Tadi saya sendiri mencoba WhatsApp, belum ada respon. Kami paham bahwa memang butuh waktu untuk set up the system dan lain sebagainya. Tapi kapan kemudian semua channel ini akan siap digunakan oleh masyarakat, khususnya yang WhatsApp, karena itu paling gampang diakses. Kami akan tanyakan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya akan kembali menyapa Dirut PLN Pak Zul. Pak Zul, ini banyak keluhan pelanggan yang tidak bisa mengakses website PLN untuk mendapatkan token gratis bagi mereka yang berhak maupun melalui WhatsApp. Apa yang sebenarnya terjadi dan kapan ini akan beres, Pak? Pasti kami akan segera membereskan hal ini. Bapak Ibu sekalian, dari 24 juta pelanggan 450 VA dan 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi itu tadi saya katakan 11 juta itu adalah prabayar dan 11 juta ini yang harus kami layani dalam satu waktu. Nah, kapasitas daripada komputer pada saat awal daripada begitu dibukanya program ini begitu tinggi sehingga memang dalam hal teknis kami
harus meningkatkan kapasitas daya daripada kemampuan teknis kami. Kami sudah meningkatkan 4 kali lipat dari kemampuan teknis kami untuk menampung permohonan, permintaan daripada token prabayar itu. Sampai dengan siang ini sudah 5 juta yang terlayani dari 11 juta itu. Nah, jadi masih ada 6 juta yang belum terlayani. Kami ingin menyampaikan bahwa untuk yang belum terlayani, sebaiknya melalui website. Kenapa? Karena website itulah yang dalam kontrol daripada PLN. Sedangkan WA itu ada dalam kontrol daripada Facebook. Kami memang bekerja sama, berhubungan dengan Facebook untuk meningkatkan daya tampungnya. Tetapi kelihatannya mereka masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan daya tampung dari WA itu. Baik. Jadi WA itu, maaf, bukan dalam kontrol kami. Jadi kami ingin menasehatkan, mengadviskan Bapak Ibu untuk melalui website PLN saja terlebih dahulu. Oke. Pak Zul, kita harus juga melihat bahwa teman-teman di PLN yang bekerja sebagai teknisi atau mereka yang ada di lapangan memastikan kita terpenuhi kebutuhan listriknya juga merupakan frontliner. Tidak hanya dokter, tidak hanya tenaga kesehatan, tidak hanya kasir, tidak hanya mereka yang bertugas mengirim paket, tidak hanya tukang pos dan sebagainya, namun juga teman-teman di PLN juga merupakan frontliner. Pas pandemi COVID-19 ini berjalan dan ada ratusan ribu karyawan PLN di seluruh Indonesia, tidak terkecuali mereka yang ada di lapangan begitu. Bagaimana sistem kerja di PLN? Terima kasih. Dampak daripada COVID-19 ini terhadap operasi kami sangat besar. PLN memiliki tanggung jawab yang tidak bisa ditawar, yaitu menyediakan listrik kepada masyarakat. Dan kami harus memastikan layanan itu tetap berjalan. Pasokan listrik harus tersedia dengan stabil. Untuk itu kami petakan unit-unit yang paling kritikal, pembangkit, transmisi, distribusi, dan pelayanan. Dan itu tidak boleh berhenti. Pegawai yang bekerja di unit kritikal itu kami berikan perlindungan lebih. Kami sediakan antar jemput, kami sediakan makanan dan vitamin tambahan, kami cek kesehatannya secara rutin, dan kami isolasi mereka secara lebih ketat area kerja maupun mobilitasnya. Kami lindungi para pegawai. Tidak boleh bepergian dinas ke luar negeri ataupun di dalam negeri. Pemeriksaan kesehatan kami intensifkan. Seluruh pegawai melakukan mobilitas karena tugas wajib melapor. Baik. Kami memiliki sistem absensi sehingga kami tahu persis lokasi dari masing-masing pegawai dengan baik. Baik. Pak Zul, kemudian ada 433 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Kenapa, Pak? Jadi sih di masa lalu itu rasio elektrifikasi kita masih rendah. Tetapi selama 5 tahun terakhir, maka rasio elektrifikasi kita meningkat dengan sangat pesat. Pada saat ini, rasio elektrifikasi kita sudah di atas 99%. Nah, artinya tinggal kurang dari 1% desa yang masih belum memiliki listrik. Tetapi kita paham bahwa yang tertinggal itu hanya yang paling sulit saja, yaitu di Papua, Papua Barat, di Maluku, di Nusa Tenggara Timur, yang tempatnya sangat sulit untuk bisa diakses, bisa dicapai. Bapak Presiden memberikan perhatian terhadap hal itu dan memberikan instruksi kepada kami untuk melistriki desa-desa yang tersisa itu. Akhirnya kami mendapatkan data bahwa masih tersisa 433 desa yang di Papua dan Papua Barat itu yang perlu dilistriki, dan informasi itu kami dapatkan dari
Kementerian ESDM. Baik, Pak, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Zul. Nanti bagaimana kemudian mengaliri 433 desa ini di tengah pandemi COVID-19 yang semoga saja tidak sampai ke sana begitu, namun saat ini kita tidak bisa mengontrol penyakit ini kecuali dengan apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk mencegahnya. Tapi resiko untuk sampai ke sana pun tetap saja ada. Kita akan tanyakan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. 433 desa yang belum berlistrik, 433. Meskipun jumlahnya sedikit, kalau dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh tanah air, 75.000. Tapi apapun ini harus kita selesaikan, dan dengan adanya listrik kita harapkan anak-anak bisa belajar di malam hari, dengan penerangan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan kita juga semakin meningkat. Saya rasa itu pengantar dari saya. Terima kasih. Di tengah pandemi COVID-19 ini dan juga untuk mengadres masalah 433 desa yang belum teraliri listrik, apa solusi dari PLN, Pak Zul? Baik, jadi tadi kita simak bahwa 430 desa yang terdaftar dalam program ini adalah yang paling sulit, dan juga ada faktor keamanannya. Secara ekonomis ini mungkin tidak layak, tapi ini adalah mandat, ini adalah tanggung jawab. Nah, dalam hal ini kami menggunakan teknologi, yaitu spatial optimization dan pattern recognition. Untuk apa? Satu, kita cari koordinat desa-desa itu dengan tepat, dan kami ketemu koordinatnya. Setelah itu kita cari sebaran penduduknya, berapa beban listriknya, berapa beban yang harus dipasang. Kemudian kita juga harus tahu sistem apa yang paling tepat. Nah, untuk itu kita gunakan inovasi, yaitu tabung listrik atau talis. Umur daripada talis ini sekitar 15 tahun. Nah, tapi talis ini kan harus dicas, harus diisi ulang. Pembangkitnya harus lokal di setiap desa berdasarkan potensi setempat. Bisa menggunakan tenaga surya, grid, PLT mikrohidro, pikohidro, ataupun PLT biomasa. Lalu kami harus membangun stasiun pengisian energi listrik di setiap klaster sebaran supaya warga tidak harus berjalan terlalu jauh. Oke. Namun Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa bekerja sendiri karena salah satunya ada permasalahan keamanan di sana. Bagaimana kemudian menyelesaikan permasalahan keamanan di zona merah, Pak, zona rawan? Ya, PLN bekerja sama dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk program ini. Kami mendapat dukungan penuh dari Bapak Presiden, dan juga karena ini tempat yang tersulit di Republik ini, ada masalah keamanan, kami meminta dukungan dari TNI untuk membantu melaksanakan. TNI sangat antusias dan untuk bekerja sama dengan kami sejak awal. Nah, kami juga 2 tahun yang lalu mengerahkan 500 mahasiswa sebagai bagian dari program Papua Terang. Ternyata adik-adik mahasiswa menunjukkan bukan hanya kemampuan, tetapi juga dedikasinya. Dari sisi anggaran, PLN tidak sendirian. Kementerian Desa, pemerintah daerah akan menganggarkan pengadaan talis. Sedangkan PLN akan menganggarkan pembangkit dan pembangunan stasiun pengisian. Baik. Kenapa Kemendes dan kenapa Pemda? Karena listrik desa bukan semata-mata menghadirkan listrik. Pak Dirut, ini pertanyaan terakhir saya, bagaimana Anda meyakinkan, Pak Zul, bagaimana Anda meyakinkan di tengah pandemi COVID-19 ini yang kita tidak tahu sampai kapan? Kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi, bisa saja berbulan-bulan, bahkan bisa saja sampai tahun depan, kita tidak tahu.
Tapi bagaimana PLN memastikan bahwa suplai listrik ke masyarakat akan tetap lancar, Pak? Bapak Ibu sekalian, kita jangan terlalu pesimis. Dalam hal ini kami di PLN tidak pesimis. Walaupun situasi ini sangat menantang, kami selalu pesankan kepada semua teman-teman PLN dari Sabang sampai Merauke bahwa tugas PLN nomor 1 adalah menjaga keandalan listrik. Bapak Ibu sekalian, itu adalah mandat kami. Dan kami akan lakukan tugas itu semampu kami, sekuat kami, dan kami akan lakukan tanpa menyerah. Baik. Ada lagi tambahan Pak terkait dengan subsidi listrik yang ini Anda tekankan kepada masyarakat khususnya mereka yang eligible atau berhak, Pak Zul? Kami ingin menyampaikan bahwa mungkin 1-2 hari ini ada sedikit kendala teknis. Tetapi kami ingin meyakinkan kepada semua pelanggan yang berhak bahwa hak mereka akan kami berikan, hak mereka akan kami hormati. Baik. Dan akan kami upayakan semaksimal mungkin. Baik. Kami tidak akan merugikan pelanggan yang berhak. 24 juta pelanggan 450 volt ampere dan juga 7 juta pelanggan untuk 900 volt ampere. Terima kasih Dirut PLN Zulkifli Zaini atas waktunya di Prime Talk malam hari ini, dan juga insentif ini pemirsa, bantuan-bantuan dari pemerintah ini kita harapkan sekali lagi bisa membuat Anda untuk berpikir ulang apakah untuk mudik atau tidak. Pemerintah mendesak dan juga kami dari media massa pun juga mendesak untuk tidak memudik untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kita sudah melihat bersama-sama data di awal tadi bahwa dari 10 daerah mereka yang melakukan mudik di sana terjadi lonjakan ODP, PDP dan juga kasus positif. Tetaplah stay di rumah dan juga tetaplah jaga jarak dan jangan lupa selalu cuci tangan sesering mungkin. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.